Okay, so we are going to present about Shopee's company. Well, first of all, I will introduce our members. There are Julian Nur Amelia, Muhammad Yazid Jidan Ansari. I will explain about company's profile and company structure. And then there are Paulus Melvin. He will explain about partnership and stakeholders. And then Putri Akila will explain about digital transformation. And Walid Khalid will explain about ecosystem and conclusion. So the first one is company's profile. Shopee is an application that is engaged in buying and selling online and can be accessed easily by using a smartphone. Shopee comes in the form of an application that makes it easy for users to shop online without having to use a computer. On 2015, Shopee was launched in Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, and the Philippines. Also on this year, Shopee held the first Shopee University session in Taiwan. On 2017, Shopee Mall was launched in Taiwan and now have more than 11,000 sellers in 7 markets. On 2018, there are gross merchandise value or GMV hit $10 billion with over 600 million transactions on the platform. And also Shopee launched first Super Brand Day in Indonesia with P&G as a partner. Since then, Shopee has organized 70 Super Brand Days around the region. And also Shopee announced Blackpink as the regional brand ambassador ahead of Shopee 12/12 birthday sale. On 2019, Shopee unveiled Cristiano Ronaldo as the brand ambassador ahead of Shopee 99 Super Shopping Day. And Shopee sold 80 million items on a single day at the Shopee 12/12 birthday sale. And also Shopee have 500 million total views on Shopee Live and over 1 billion plays of Shopee's in-app games. Next one is company structure. There are Chris Feng as the CEO of Shopee, Junji Zhou as the Chief Commercial Officer, Terence Pang as the Chief Operating Officer, David Chen as Chief Product Officer, and then Nisara as the Head of Media Production, Panida Selim as the Head of Human Resources, Alex Tan as the Head of Business Intelligence, Arin Tagudin as the Head of Public Relations, and Monica Faina as the Head of Marketing Communication. Next one is digital transformation, will explain by Putri Akila. Okay, next, digital transformation. At first, Shopee was only a mobile application that connected sellers with buyers, since technological advances were quite rapid, especially in financial technology. Shopee started developing payment methods that can make it easier for customers to buy a product. There are, first, Shopee Pay. Shopee Pay is here to make it easier for Shopee users to make online or online shopping transactions. This electronic money has become a very popular service among users. The reason is that there are many attractive promotions for users, such as cashback, free shipping, and discount. 2. Shopee Pay Later. This credit card-like feature is intended to help buyers who don't have funds but needs an item that's sold in the commerce. This payment allows people to pay for the desired item instead over the next few months. The Shopee Pay Later service is provided by PT Commerce Finance and other financial service companies that work together to provide loans for buyers who shop at Shopee. Next, partnership. Bluebird Group, Shopee Indonesia, and Shopee Pay official announced a strategic partnership that includes the provision of the Shopee Pay payment method in the My Bluebird application and the edition of the bird carrying service as an express logistics service option in the Shopee application. This collaboration marks the adaptive efforts of Bluebird, Shopee Indonesia, and Shopee Pay in supporting the acceleration of digital transformation in people's life in the midst of a pandemic, suppressing the spread of the COVID-19 virus.
Next, stakeholder. Number 1, investor. GDP Venture, Farallon Capital Management, Chat High Financial Holding, Hill House Capital Group, and G Summit Holding. And number 2, suppliers. Sellers in 2018, it reached 1.6 million. Number 3, community group. Campus Shopee for sellers. Number 4, local authors, government. Number 5, regulator, service term, privacy, not allowed. We are restricted products, return product, Shopee Mall service term, group hemat service terms, advertisement, flash sale service, and terms. Number 6, media, website, public relations, social media as Instagram, Facebook, Twitter, and YouTube. Number 6, employer. Countries are Southeast Asia and Taiwan. In 2018, there were 1,600 people and departments or business development and partnership, cross-border e-commerce, data science and analytics, design, marketing, operation, people, product management, and software engineering. Number 8, there are customers from Indonesia, Vietnam, Taiwan, Philippines, Singapore, Malaysia, and Thailand. Okay, ecosystem. In the e-commerce market, ecosystem can be defined as network of organizations that interrelate all the interested parts to provide a product or service. Shopee is platform provider that providing data processing, connecting, and communicating with seller, logistic company, and customer. There are 5 main ecosystem players in Shopee. Okay, 1, customer play an important role as the source of demand as the fundamental of the ecosystem. Shopee bring convenience to customer as the can shop and place order anytime, and customer also can view the product review from another customer before purchase. Number 2, seller or supplier. Seller consists of local seller and cross-border seller. They can provide survey choice of product for customer to meet their need. The benefit is seller can acquire more customer with low operational costs. Number 3, competitor. Create a healthy competition environment among the seller for improvement and innovation to serve customer better. Number 4, logistic company. Help people to expand their business to another place, state, or country, and at the same time they can expand their business with the high demand of logistics service. Number 5, payment servicer. Act the trigger for all the parties to be active and perform the subsequent process prior to the service. The documentation management can be described as all the process have been digitalized. Conclusion. The reason why choose Shopee is some of the evidence above in interesting for research to find out immigrant
of customer loyalty on Shopee, which can be said to be quite fast in this 7 period of the popular e-commerce in Indonesia. And Shopee is trusted by Indonesia citizen as an easy online shopping center and safe. Thank you. Okay, that is our presentation. Thank you for your attention. Jadi kalau boleh tahu sebelumnya Mas itu jualan apa ya di Shopee? Kalau saya sendiri sih di marketplace jualan celana bawahan tuh kayak legging, gamis, kayak gitu-gitu sih. Paling bawahan aja. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ya Mas? Saya mulai usaha sejak Desember tahun 2020. Iya. Iya. Ada kayak offline store-nya gitu apa langsung ke e-commerce Mas? Kalau saya sendiri sih hanya jual di online sih, di e-commerce aja. Kalau untuk offline-nya nggak ada. Oh, oke. Langsung ke pertanyaan ya Mas. Iya. Jadi yang pertama, Mas itu sebagai pembisnis Shopee, fitur apa saja sih yang membantu Mas di e-commerce? Kalau fitur sendiri sih paling untuk penjual itu penyesuaian ya maksudnya. Banyak fitur-fitur yang bisa jadi kita sebagai penjual tuh mempromosikan produk kita gitu. Mulai dari fitur iklan, afiliasi itu kayak suruh orang pihak ketiga untuk memasarkan produk kita. Paling itu aja sih, lebih ke iklan sih memang, karena kalau kita nggak ngiklan tuh orang-orang nggak tahu tuh kita siapa, toko apa, jualan apa gitu. Kalau boleh tahu, Mas sudah merasa terbantu belum selama berjualan di Shopee? Kalau untuk saya pribadi sih udah terbantu ya, karena memang kan di masa pandemi gini banyak pekerja yang di PHK gitu, dan saya mencoba untuk berjualan di Shopee dengan produk yang ada di Depok. Saya maksimalin, akhirnya saya mencoba muka di Shopee. Alhamdulillah sekarang terbantu untuk keuangannya, untuk usahanya. Ya, alhamdulillah. Terus Mas, aku mau nanya Mas, selama Mas berjualan di Shopee apakah punya kendala gitu Mas? Kalau kendalanya dalam artian apa nih? Karena kan di kendala ini luas gitu. Kendala berjualannya kah atau kendala apa gitu? Mungkin bisa Iya, diskusi. kayak kendala berjualan gitu, atau ada apa gitu di si customernya gitu, barang rusak Kalau gitu. lebih ke operasional ya. Iya Mas. Kalau untuk operasional sih selama ini sih nggak ada kendala, cuman memang lebih ke mengorganisir paket-paket. Kan banyak tuh ya di Shopee itu, banyak banget yang namanya ekspedisi. Nah, kadang memang kalau saya di kendalanya itu ekspedisi A ke bawah dengan ekspedisi B gitu, atau mungkin retur atau pengembalian paket itu kadang nggak nyampe ke saya. Jadi itu sih kendalanya paling. Tapi nggak terlalu major sih, minor aja. Mas mau nanya, Iya. kalau di Shopee itu bisa mengeluarkan program Shopee Barokah. Shopee Barokah ya, kemarin sih saya kalau untuk Shopee Barokah saya sendiri kurang tahu. Soalnya kalau di Shopee itu lebih kayak pesta promo gajian sama Shopee murah lebay. Iya.
Kalau untuk Barokah saya nggak tahu. Ini tahu maksudnya bisa mengeluarkan pertanyaan gini gimana ya? Maaf, kenapa Mas? Enggak, ini kan kakaknya pada nanya Shopee Barokah ya. Nah, Iya. ya maksudnya itu dari apa gitu? Tahu dari apa atau dari mana gitu? Nggak sih, karena kita kan habis ngelihat berita tentang Shopee Barokah gitu kan, dia baru ngeluarin fitur itu ya Mas ya. Jadi barangkali Mas tahu fitur itu atau gimana? Ya udah ya. Kalau saya sih penjual sih lebih ke program yang lain ya. Kalau untuk Barokah saya nggak tahu gitu. Oh ya, oke Mas. Iya Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira harapan apa ke depannya Mas untuk sebagai penjual di Shopee gitu Mas? Apa harapan ke depan untuk Shopee? Kalau ini sih harapan penjual ya yang saya tangkap dari semua seller yang ada di Shopee itu untuk fair-fairan aja sih memang. Untuk biaya admin atau komisi untuk Shopee-nya itu lebih besar ketimbang e-commerce lain gitu. Dan saya harap sih kalau untuk Shopee-nya sendiri bisa menurunkan biaya admin atau komisi, karena memang profit yang kita dapat itu harus tipis banget untuk bersaing dengan kompetitor kita gitu. Paling itu aja sih pengurangan biaya admin, karena memang kan di Shopee ini banyak program-program dan itu membutuhkan biaya komisi untuk Shopee-nya gitu. Baik, Ya, terima itu kasih ya saja. Mas atas jawabannya. Iya, sama. Ada lagi yang mau ditanyain atau Pertanyaan dari kita segitu aja sih Mas ya. masih saja ya, nggak apa-apa. Jadi makasih buat waktunya ya Mas. Oh iya, sama-sama. Semoga lancar jualannya ya Mas. Ya, amin. Ya, selamat sore dan makasih Mas. Ya, selamat sore. Mas. Terima kasih Mas atas waktunya. Iya. Selamat siang Mas Fauzan. Selamat siang semuanya. Apa kabar Mas Fauzan? Alhamdulillah baik. Ya semoga yang lain juga baik. Sebelumnya udah berapa lama Mas Fauzan jadi driver Grab? Kurang lebih tahun ini sudah 3 tahun ya. 3 tahun menjadi driver. Wih, lama juga. Berawal mulai itu dari awal tahun 2019. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya Mas Fauzan. Ya. Oke, yang pertama, Mas Fauzan udah berapa kali dapat order dari aplikasi Shopee? Untuk saat ini mungkin order yang saya dapat dari Shopee itu kurang lebih yang barang ya, enggak yang Shopee Food gitu. Dan untuk sering dapat barang Shopee itu sendiri kayaknya nggak terlalu sering ya, cukup jarang gitu barang yang dari Shopee. Oke. Mas, kalau boleh tahu keuntungan bermitra dengan Shopee? Keuntungan bermitra dengan Shopee gimana ya? Keuntungannya? Keuntungan dengan Shopee sendiri ya menurut saya itu memperbanyak order untuk driver gitu ya, karena yang biasanya dari driver sendiri itu hanya mendapatkan order ya dari platform-platform lain
tetapi dengan bertambahnya gitu ya platform Shopee ini, ya kami sendiri juga akhirnya terkena dampaknya gitu. Akhirnya banyak customer gitu ya yang menggunakan jasa kami sebagai driver dari Grab untuk mengantarkan barang mereka gitu, ataupun makanan yang mereka pesan gitu. Ya Mas Fauzan, aku mau nanya dong, apakah pernah merasa kesulitan sebagai driver untuk fitur Shopee? Untuk saat ini enggak ya, mungkin karena ya kita sebagai driver yang ibaratnya hidup di zaman teknologi yang sedang cepat berkembang seperti ini gitu, jadi untuk membiasakan diri menggunakan fitur-fitur yang disediakan itu sendiri mudah gitu, karena tidak jauh berbeda dengan dari platform-platform yang lain gitu. Mungkin untuk dari sudut pandang driver yang mungkin ya umurnya di atas 40 sampai 50 tahun ke atas, itu ya mungkin ada sedikit kesulitan-kesulitan gitu, yang mungkin salah satu faktornya ya karena mereka juga satu ya sedang beradaptasi gitu ya dengan perkembangan zaman ini, dan juga biasanya ya karena bahasa-bahasa teknologis gitu ya yang mungkin masih kurang awam gitu ya didengar untuk di kuping mereka, jadinya cukup kesulitan. Mungkin seperti itu sih. Mas, aku mau nanya, apakah pernah selama pengiriman barang customer mendapatkan kejadian buruk gitu? Alhamdulillah jauh ini dari awal saya mulai bermitra gitu ya sebagai driver sampai saat ini itu belum ada kendala-kendala seperti dari customer ini yang komplain terhadap kita gitu atas, mungkin sebagai contoh barang yang kita antar ini pada saat sampai di tangan customer ini kurang baik kondisinya, atau bukan yang seharusnya dia terima gitu. Paling kejadian yang pernah saya alami itu salah dalam penyantuman alamat saja gitu. Tapi karena di situ dicantumkan nomor telepon gitu ya, nomor telepon si penerima ini, jadinya kami juga bisa mengkonfirmasi kembali kalau alamat yang dituliskan ini tuh benar atau salah gitu. Jadinya kami tetap bisa mengantar barang sampai dengan si penerima ini gitu. Itu untuk pertanyaan selanjutnya, Mas, selama jadi driver, Mas punya kesulitan apa, Mas? Sebagai driver, Mas punya kesulitan apa? Kesulitan yang pernah saya alami itu mungkin ini ya, dari barang yang diantar gitu. Terkadang dari kami sendiri itu sebenarnya udah ada gitu ya regulasi yang perlu dipatuhi gitu. Seperti contohnya barang tuh minimal harus panjang, lebar, dan tingginya tuh harus berapa gitu. Itu sudah ditentukan gitu dari Grab ini gitu. Tapi ya kadang ada customer yang memang mungkin karena ingin barang ini cepat sampai gitu ya di tujuan yang diinginkan, akhirnya ya nggak memperhatikan persyaratan tadi gitu, yang mana kami kadang sebagai driver itu kesulitan untuk mungkin menaruh di mana barangnya, seperti entah itu di kaki belakang ataupun di depan motor gitu ya. Dan yang kedua itu kalau kondisi cuacanya itu sedang buruk gitu, jadi ya terkadang ada barang yang tidak dilapisi dengan plastik gitu ya, hanya kardus saja, yang akhirnya karena kami juga mungkin ada beberapa yang kurang kesiapan, barang itu basah gitu ketika hujan cuacanya gitu. Paling seperti itu aja sih. Baik, terima kasih, Mas.
Mas Fauzan, pertanyaan dari kita cuma segitu aja sih. Oke. Jadi ya terima kasih Mas Fauzan untuk waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Sukses selalu dan semoga dapat orderan yang banyak ya Mas. Amin. Amin. Selamat malam Kak. Ya, jadi hari ini kita akan wawancara Kakak selaku dari customer aplikasi Shopee. Boleh perkenalan dulu ya Kak? Ya, oke. Selamat malam. Perkenalkan, nama aku Anasya Salsana Alfia, biasa dipanggil Nasya. Gimana nih kabar Kakak? Baik hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, mari kita mulai wawancara hari ini ya Kak. Untuk yang pertama pertanyaannya, sudah berapa lama Kakak menggunakan aplikasi Shopee? Iya, kalau dari aku itu udah dari tahun 2018 sih, seingatku sekitar udah 3 tahun deh gunain aplikasi Shopee ini. Wah, sudah cukup lama ya Kak ternyata menggunakan aplikasi Shopee ini sendiri. Kira-kira fitur apa nih yang paling Kakak sering gunakan saat menggunakan aplikasi Shopee? Fitur yang paling sering aku gunain itu Shopee Pay sih, karena ngerasa gampang banget gitu gunainnya buat pembayaran. Selain itu sebenarnya seneng sama fitur Shopee Tanam. Cuman aku orangnya kurang rajin aja menyiram tanamannya itu setiap hari, padahal sebenarnya itu dimudahkan banget dari Shopee-nya buat dapat koin yang bisa ditukerin, terus juga bisa dapat voucher, cashback kayak gitu. Selain itu juga ada fitur gratis ongkir ya, seperti yang kita tahu Shopee selalu ngasih gratis ongkir, dan itu emang ngemudahin banget buat customer setia dari Shopee gitu sih. Gratis ongkir ya Kak, kita juga sering banget menggunakannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kemudian apa yang Kakak dapetin saat menggunakan aplikasi Shopee? Iya, lanjut dari pertanyaan sebelumnya ya, paling seneng itu sama yang Shopee Pay tadi, jadi ngerasa mudah banget dalam pembayarannya, bisa kita simpan uangnya gitu kan, nggak perlu bayar cash juga, terus untuk pengisiannya juga bisa dari top up dari HP, dari Indomaret atau Alfamart, itu pokoknya udah dimudahin banget deh buat segi pembayaran dari Shopee-nya gitu. Kita ke pertanyaan terakhir ya Kak. Harapan apa ke depannya Kakak untuk aplikasi Shopee? Ya, kalau dari aku sebenarnya nggak banyak-banyak sih sejauh ini. Dari Shopee sendiri udah memuaskan customer-nya, udah cukup baik juga. Mungkin dari segi tampilan aplikasinya aja sih lebih sederhana, kemudian lebih menarik, kayak kurang-kurangin iklan, mungkin kayak gitu sih dari aku cukup. Baik, terima kasih ya Kak atas jawaban dari pertanyaannya. Terima kasih juga untuk waktunya wawancara. Terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih. Selamat malam.